Shalom Pak Bu, semua baik-baik ya. Bagi Anda yang kali pertama datang, selamat beribadah. Pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini, sehingga staf saya akan membagi visi dan misi gereja di tempat ini. Demikian juga buat Bapak Ibu yang tidak hadir dalam onsite tetapi secara online, pastikan Bapak Ibu semua mengikutinya. Sebagaimana kalau dunia sekarang tetap masih mempertahankan atau menjalankan protokol kesehatan, tapi kita tetap menjalankan protokol keilahian. Perjamuan kudus harus ada keimamatan. Jadi kalau di sini udah pasti dilayani secara keimamatan, kalau di rumah baiknya berkumpul dengan keluarga, 2-3 orang hadir, tetap ikut perjamuan kudus. Kita tidak bahas perjamuan kudus Pak Bu. Baik Pak Bu, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan sehubungan dengan minggu yang ketiga pada bulan Januari tahun yang baru, tahun 2021. Saya masih tetap akan mengurapi bagi Anda yang mungkin minggu-minggu lalu tidak hadir. Kita tidak mengatur sistemnya bergantian. Kita sadar biasanya kalau sekali ibadah zaman-zaman dahulu itu bisa sampai ribuan. Sekarang kita batasi dengan hadirnya sekitar 30% ya, ruangan ini kita penuhinya 30%, biasanya sih tidak lebih dari itu. Walaupun datangnya banyak, pasti kita akan persilakan untuk ke ibadah-ibadah berikutnya. Kalau saja semuanya mau onsite, lalu mungkin berpikir, wah nggak muat ya, nanti terlalu padat. Nggak masalah sih, saya sudah ingatkan kepada staf-staf saya, kalau toh memang banyak yang juga udah memilih untuk onsite, kita tidak akan membuka bangku, tapi kita buka jam ibadah. Karena jam kita selalu 1 jam. Jadi kalau memang betul yang memang mau ikut ibadah onsite juga, ya kita bisa ibadah ya nanti yang jam 11, ya kemudian yang jam 1, yang jam 3, terus tidak apa-apa ya kalau memang jemaat membutuhkan itu. Mengapa? Karena hadirnya gereja Tuhan seperti hadirnya pemerintah ya. Pemerintah hadir, kita lihat ya, ada bencana alam di Kalsel, ada bencana alam juga di Sumsel ya. Sumsel itu Sulawesi ya, Sulsel di Sulawesi, kemudian di Sumedang di Jawa Barat, kemudian kejadian beberapa kota lainnya juga ya. Tidak salah kemarin saya lihat di televisi itu di Nusa Tenggara Barat juga banjir, tapi saya tidak tahu berita sampai di mana. Kalimantan juga ya, Kalimantan Selatan ya, Kalimantan Barat juga beberapa hari lalu ada yang banjir, ya, terus kecelakaan pesawat, dan memang semua itu datang salah silih berganti. Hanya saya mau pastikan kepada Anda semua, kepada jemaat Tuhan, baik yang hadir maupun di luar, apapun yang terjadi, saya mau katakan kepada kita, itu menandakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Wah, bencana loh Be. Iya. Saya cuma mau tanya, Tuhan mengasihi kita enggak? Lah kalau Tuhan sudah tidak mengasihi kita, amsyong kita. Ya. Kalau Tuhan mengasihi kita, apapun yang terjadi itu artinya Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya. Walaupun terkadang pernyataan kasih-Nya itu sepertinya mencederai kita. Saya ingat mama saya, ya, mama saya itu sangat mengasihi saya.
Tapi dulu saya tidak menyangka bahwa dia itu mengasihi saya, maka saya sangat marah sama dia. Dan papa saya juga seperti itu. Kenapa? Ketika saya main di rawa-rawa pulang kan kotor ya, mama saya itu langsung tarik saya itu bukannya ditarik tangannya, rambut saya itu ditarik langsung. Rambutnya toh, Anda tahu ditarik gitu, itu ditarik langsung ke sumur, lalu diambil sabut disikat badan saya, pakai sabun. Sekarang ya zaman dulu belum ada sabun Lux ya, yang kayak sekarang serba halus gitu ya, lembut gitu. Zaman dulu cap tangan gitu ya, cap tangan. Orang zaman dulu yang ciu piau sabun, nah itu dia segi 4. Kemudian sabun itu digosok, ini lekuannya itu, Anda bisa rasain ya. Lalu digosok dengan sabun itu, nyaris ya seluruh tubuh saya bilur-bilur. Ya disiram air rasanya pedih banget ya. Dan saya melihat mama saya senyum aja, dia bilang kamu nakal main di rawa. Ya pada saat itu saya nggak punya sakit hati, saya cuma anggap mama itu kok mukul saya, nyakiti saya. Tapi pertanyaan saya, apakah mama saya jahat? Nah, kitab Wahyu berkata, ya karena kasih begitu besar dia akan memukul kita. Kalau dia mendiami kita itu justru malah jahat. Tujuan daripada itu kita sedang dikembalikan kepada relnya. Nah, jadi karena apa yang sedang terjadi, sedang melanda dunia adalah Tuhan mengasihi. Karena memang kalimat kuncinya begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka tindakan pertama Tuhan itu mengorbankan dirinya terlebih dahulu. Mengorbankan anaknya yang tunggal supaya terjadi keselamatan. Mana mungkin Tuhan membiarkan banjir lalu memakan korban tanpa ada tujuan. Ya pasti ada tujuan. Tanda kutip hanya orang bodoh. Ya saya tidak mau bilang orang pinter. Orang bodoh lah yang menyikapi itu bencana yang membinasakan. Ya, kan ada istilah orang bilang orang pinter ngomong sana ngomong sini, kita tidak usah hiraukan. Orang pinter itu lulusannya itu dari kampung gunung yang tinggi, biasanya orang pinter itu ya. Tapi kan kita anak Tuhan, lulusan kita itu harus lulusan dari kampus perguruan yang tinggi. Artinya kita berpatokan dengan Alkitab. Karena hari-hari ini banyak orang suka ngomong sana ngomong sini, kan menakutkan. Buat kita menjadi hidup ini serba susah, bukan kita maju malah jadi mundur. Nah untuk itulah saya sebagai hamba Tuhan selalu ingatkan kepada kita untuk kondisi seperti ini, kemana kita harus mengadu? Ke papa mama yang tidak bisa. Dengan adanya pandemi terjadi sebuah perubahan sosial yang luar biasa. Ya, perubahan sosial yang luar biasa. Jadi kita sudah mulai beradaptasi dengan hal-hal yang baru, suka cuci tangan dan sebagainya. Tetapi bukan itu sebenarnya. Ya, kalau ditinjau dari sudut pandang spiritual, kami sebagai hamba Tuhan melihat dengan adanya pandemi ini peningkatan orang mencari Tuhan itu mencapai sudah mencapai hampir 100%. Nyaris tidak ada lagi ateis. Ya, coba kalau Anda naik pesawat, ya pesawatnya jalan lancar-lancar aja. Tujuan kemana? Tidak. Katakanlah tujuan kita tidak usah bicara soal tujuan. Kita naik di pesawat itu semua lancar-lancar, happy-happy. Biasanya buka brosur, ya mau ke mall mana, mau jalan kemana, pokoknya seneng. Coba tiba-tiba terus pilotnya mengumumkan, kenakan safety belt karena kita akan menghadapi cuaca buruk. Coba lihat wajah semuanya. Ya, Anda melihat kiri kanan wajahnya langsung berubah itu ya, putih ya, walaupun kulit dasarnya hitam, tapi pasti putih juga. Itu yang pertama. Terus tiba-tiba pramugarinya langsung lari ke depan dan dia juga pakai safety belt lalu dia goncang. Nah di situ Anda lihat itu mulai itu ya, semua orang jadi rohani. Nggak ada ateis lagi, masing-masing agama keluar itu. Karena saya pernah ngalami ya, saya pernah ngalami turbulensi 3 kali itu turun. Saya sempat berpikir begini, oh begitu ya kalau pesawat mau jatuh ya. Heran loh, saya bisa berpikir gitu loh. Ya karena yang ketiga kali itu kayaknya udah nyaris tak ada harapan lagi. Yang pertama kali sepertinya ditabrak sesuatu, langsung balik gitu. Aku pikir biasa. Yang kedua, pak gitu. Waduh, itu semua seluruh pesawat itu
Untung aja saya tidak ikutin cerita orang, katanya kalau gitu pendeta langsung bangkit. Benih, mari kita doa persembahan dulu. Tak sempat berpikir itu juga sih sebenarnya. Tanya takut nggak Babe? Ya sempat juga takut sih sebenarnya. Tapi saya di kiri kanan semua berdoa dengan agamanya masing-masing. Ya, itu kira-kira berapa menit lagi? Yang ketiga itu yang agak seram banget. Langsung kayak, gitu. Terus saya pikir, oh ya begini ya kalau pesawat mau jatuh itu. Ponakan saya nangis ya di belakang teriak-teriak, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Nyak langsung berbahasa lidah kencang sekali. ya semuanya, bukannya aja, saya juga bahasa lidah, uriara bahasa aja, suara semua doa aja. Nanti tiba-tiba berhenti lagi, oh rupanya nggak jadi berhenti, tidak jadi jatuh dia. Ya seperti itu. Nah Pak Bu, inilah laporan yang saya terima bahwa kondisi pandemi menaikkan, banyak orang suka berdoa, ya ibadah doa di mana-mana walaupun nggak bisa kumpul lagi, ya justru malah menghindari biaya spiritual yang besar karena tidak ada KKR, tidak ada seminar, kita nggak bisa mobilisasi naik pesawat, lalu seminar bayar nggak lagi, ya walaupun memang ada ya online masih bayar ya mungkin 1-2. Nah, kita sekarang lebih banyak semua di rumah. Kalau dulu kan kita nanti ke Singapura, ke sana, ke sini cari. Katanya cari Tuhan sih, ya. Tapi padahal cari KKR. Sekali KKR menyelenggarakan KKR itu biaya besar keluar ya. Dulu kan begitu, berapa miliar kita mesti keluar gitu. Kan enggak perlu lagi, ya. Ibadah juga dulu sekali penyelenggarakan ibadah hari Minggu yang hadir 10.000 orang, sewa tempat, sound system, peralatan, pengkhotbahnya, berapa uang habis. Sekarang nggak perlu, cuma hanya pakai handphone aja di TV. Dan itu sebuah pendidikan baik buat kita juga. Terima itu semua kebaikan Tuhan bagi kita. Amin. Nah, saya langsung saja berkhotbah lah ya, daripada cerita nanti waktu kita habis. Hari ini kita akan belajar satu topik baru sehubungan dengan seri khotbah saya pada bulan Januari. Saya masih ambil alih sepanjang 1 bulan ini. 1 Raja-Raja pasal 18, Pak Bu, kalau Bapak Ibu ada bawa Alkitab, bisa dibuka. Ya, saya harus pakai baca di sini. Untuk saya sudah print sini, agak gelap ya. 1 Raja-Raja pasal 18, kita akan baca beberapa ayat dari sini. Ayat 31 saya penggal saja perikop ini, saya ambil dari ayat 31, Alkitab berkata demikian. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Dan itu sebagai sebuah simbol. Israel itu ada 12 suku. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ini Elia melakukan sebuah tindakan ritual. Saya penggal lagi, langsung kita baca di ayat 38 saja, tidak usah terlalu semuanya. Kalau di rumah punya kesempatan boleh. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Yaitu 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ini terjadi sebuah kebangunan rohani. Langsung kita masuk di ayat 40. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkapnya, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Pak Bu, kalau saya menggunakan pembacaan ini dari kontennya, ayat mana yang kita mau jadikan pembahasan. Sebenarnya kalau kita membaca seluruh perikop itu pada kalimat yang terakhir. Pergi, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran.
Maksudnya apa Pak Bu? Pada masa itu mereka sedang mengalami yang namanya pandemi, bencana kesulitan air. Walaupun hari ini banyak yang kebanjiran air. Tapi masa itu dengan tidaknya hujan, kemarau panjang menimbulkan bencana banyak. Penyakit sampar terjadi di mana-mana pada masa itu. Hingga membuat raja yang bernama Ahab itu kesulitan. Bagaimana memimpin kerajaannya yang mengalami bencana seperti itu. Ya, kematian dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi tujuan daripada Ahab ingin datangnya hujan. Nah, dari ayat ini saya membangun sebuah konstruksi untuk bicara sama kita beberapa menit ke depan. Lalu topik apa yang saya mau bawakan? Topiknya saya membuat hubungan dengan tema tahun ini. Melihat keilahian Allah, percepatan pengharapan. Pengharapan apa yang tersendat? Kalau Ahab harapannya adalah hujan yang diharapkan tidak pernah datang. Lalu buat Anda dan saya, pengharapan apa yang terkendala atau tertunda? Karena pengharapan tertunda, Pak Bu, suka tidak suka. Karena pengharapan seharusnya bukan menjadi tujuan akhir. Pengharapan itu merupakan dinamikanya atau proses perjalanannya. Karena apa? Pengharapan itu hanya media. Ada muatannya. Anda berharap apa? Berharap mencapai kesehatan yang maksimal. Loh kok enggak sehat-sehat? Bukan pengharapannya tidak capai. Ada persoalannya yang mengakibatkan Anda tidak mencapai itu. Nah, harapan Ahab itu datangnya hujan supaya kerajaannya mengalami damai sejahtera. Tapi hujannya tidak turun-turun. Nah, tujuannya ia mendapatkan hujan. Nah, seperti itu Pak Bu. Jadi hari ini saya mau ajak kita untuk merenung harapan apa yang terkendala di tahun 2020. Sehingga membuat kita karena harapan tidak mencapainya atau materinya. Mungkin Anda berharap menjadi orang yang langsing karena mengikuti sebuah perlombaan, akibat tidak langsing Anda gagal ikut perlombaan. Kan ada juga yang seperti itu. Anda berharap tingginya sekian karena kurang latihan sehingga nggak tinggi-tinggi. Padahal konon katanya tinggi bisa dipertinggi loh, makanan cukup, latihan cukup, paling tidak berapa senti kira gitu ya. Anda bisa menjadi polwan, mungkin menjadi pramugari, bisa menjadi ini, menjadi itu. Tapi kadang nggak mencapai, akhirnya Anda tidak terpilih. Nah, itulah kegagalan. Jangan Anda melihat kegagalannya, melihat tujuannya itu. Kegagalan kan tujuannya, tapi lihat apa yang mengakibatkan itu. Nah, inilah yang harus kita lihat. Mungkin di usaha, Anda punya pengharapan usaha membangun perusahaan begini-begini. Anda sudah investasi segitu besar, tapi kenyataannya Anda tidak tercapai. Pak Bu, kalau kita tidak capai, bukan hanya tidak menghasilkan, buat sebagian orang yang punya uang, dia kalau tidak berhasil dalam sebuah usaha, kelihatannya nggak ada masalah, ya nggak apa-apa, ya. Tetapi Anda harus sadar, ya suka tidak suka, bahwa sadar Anda sudah menanam sebuah benih ketidakberhasilan, ada kegagalan. Dan itu akan berkembang biak di hari kemudian. Namanya bawah sadar. Seorang psikolog berkata manusia dikendalikan oleh bawah sadarnya 95%. Hanya 5% loh Pak Bu kita dikendalikan pikiran sadar. Lalu apa itu pikiran bawah sadar? Saya coba cari ya, saya belajar, saya tanya pada guru-guru saya, memang ada begitu banyak pendapat, akhirnya saya simpulkan yang disebut bawah sadar itu adalah hati manusia. Karena apa? Karena Alkitab katakan bahwa hati itulah yang mengendalikan hidupnya manusia. Apa yang diperkatakan, apa yang diperbuat semua bersumber dari hati. Nah, kalau bawah sadar manusia memegang peran 95%, maka saya pastikan bahwa manusia hidup dan matinya itu dikendalikan oleh hatinya.
Dan hati itu menjadi sebuah lahan yang subur, tinggal bagaimana kita menabur. Sebenarnya kata kuncinya bukan hatinya, tinggal benihnya, apa yang kau isi dan dia akan tumbuh, kemudian akan berbuah. Dan buahnya itulah bergantung apa yang kamu taburkan. Bisa mengerti Pak Bu? Nah, saya mulai untuk melihat bagaimana cara mengatasinya. Kalau di seminar kan ini bagus sekali. Saya sudah merangkum sebuah seminar integritas buat saudara-saudara kami kita yang di pedalaman. Dan saya juga belum saya sampaikan kepada panitia mencapai puncak yang keempat kalau tidak salah ya. Kita mau buat seminar juga lagi cari tempat. Karena itu sifatnya protokol kesehatan juga. Saya lagi meramu ini. Saya diingatkan Tuhan bahwa ada begitu banyak orang stres karena tidak memenuhi target sehingga stres dan sebagainya. Akibatnya bukan hanya tidak maju, tetapi justru kalau hukumnya ini malah hukum ke belakang, narik ke belakang gitu ya, menghancurkan nilai-nilai yang sudah pernah dibangun. Nah, bangsa Israel pada masa itu terjadi kendala. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena kalau kita baca di Alkitab, mereka itu lalai membangun hidupnya. Tapi mereka sibuk membangun kehidupan. Di dalam hidup ini, di dalam sebuah kehidupan ini Pak Bu, itu ditentukan kalau ada istilah seorang psikolog dikatakan ini be dan ini do. Kalau be itu manusianya, do itu perbuatan. Saya mengertikan bahwa kata be itu adalah hidup, do itu adalah kehidupan. Kenapa? Karena do itu aktivitasnya, tapi be itu berarti apa? Kualitas manusianya. Nah, kegagalan bangsa Israel itu adalah be-nya atau hidupnya. Kenapa? Kualitas hidupnya masalah, maka kehidupan yang dibangun juga bermasalah sehingga tidak solid, menghadapi goncangan mudah runtuh gitu loh ya. Nah, itulah sebabnya kenapa? Karena mereka tergoda oleh benih-benih yang ditaburkan para nabi Baal. Nabi Baal telah memberikan banyak masukan-masukan sehingga mengotori hatinya bangsa Israel. Yang mereka tidak lagi bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada nubuatan, bergantung kepada Nabi Baal, bergantung kepada bahasa-bahasa motivasi yang sifatnya gunakan keduniawian. Nah itu saat itu. Sampailah satu masa Elia datang kepada Ahab. Karena mereka mencari. Kalau Anda cerita sejarah seperti itu. Karena saya penggal kan. Kemudian salah satu pengikutnya, salah satu hambanya Ahab itu adalah Obadya. Ketemu Elia lalu minta Elia coba tolonglah ya. Katakanlah penasehat. Lalu Elia berkata, oke, sekarang kita mulai ngadakan kembali kepada panggilan Tuhan. Apa yang dilakukan? Ya membangun kembali apa? Mezbahnya dulu. Rupanya mezbahnya itu yang dia masalah. Selama ini mereka membangun mezbah hanya kepada Baal. Nah, kita pernah dengar bahwa di situ ada pertandingan antara Nabi Baal dan Nabi Allah. Nah, di situ dikatakan bahwa Elia membangun kembali mezbah penyembahan dengan 12 batu mensimbolisasikan kembali apa yang menjadi ritual bangsa Israel, yaitu adalah 12 suku. Oke, selesai itu. Kemudian apa? Kemudian disitulah Elia mulai menyembah Tuhan, memanggil Allahnya. Tuhan Allah bangsa Israel, Tuhan Allah Abraham, Isa dan Yakub, dengarlah, dia bilang, dengarlah bahwa hari ini di tempat ini, katakan, karena hanya engkaulah yang bisa membuat hati orang berbalik. Perbuatan manusia enggak bisa. Anda baca kembali narasi, teksnya seperti itu. Hanya Tuhanlah yang bisa buat orang bertobat. Nasihat manusia enggak bisa. Maka pada saat itu Tuhan hadir. Nah disitulah mereka lihat dikatakan apa? Lalu mereka melihat dikatakan setelah dia mendirikan batu-batu itu dia berdoa karena saya penggal. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Disitulah terjadi keilahian Allah dinyatakan. Nah di sini di dalam kisahnya seperti itu Pak Bu. Artinya apa? Tuhan dengar. Buat apa? Karena ada konteksnya, ada kolerasinya. Harapan Elia
Dia bukanlah untuk memenuhi keinginannya, tetapi harapan Elia itu adalah memenuhi kebenarannya. Apa itu kebenaran? Kebenaran Allah itu selalu hubungannya dengan apa? Pertobatan. Dia tidak apa? Ya Tuhan, hadirlah, turunlah, jawablah supaya kami bisa makan, bisa minum karena kelak. Enggak. Bukan itu isunya. Rupanya yang menjadi titik tolaknya adalah kerusakan mental manusia. Dan itu perlu pengobatan. Pengobatannya itu lewat pertobatan. Oke? Nah, ketika api itu turun, apa yang terjadi? Ayat ke-39, seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata. Nah, disitulah karena apa? Karena ketika mereka bertobat, mereka melihat keilahian Allah dan mereka menyembah. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan sementara kita tidak melihat Tuhan? It's okay. Lalu karena itu yang menjadi konsep sebagian orang tentang ibadah, para hamba Tuhan atau penyelenggara itu mulai merekayasa. Menciptakan suasana supaya orang mau menyembah. Dengan cara macam-macam, saya tidak usah singgung lah ya, seperti itu. Seakan-akan apa yang diperbuat itu Tuhan tuh hadir karena perbuatannya. Pak, Bu, salah besar. Tuhan hadir tidak ada unsur campur tangan manusia. Karena dia Allah Maha Hadir. Tetapi keberhasilan di dalam manusia mencapai pengharapannya memang ada unsur Allah dan ada unsur manusia. Unsur Allah pada be, unsur manusia pada do. Allah membenarkan hidup, manusia di dalam kehidupan membangun kehidupan. Paham Pak Bu? Saya kira ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Saya sampaikan itu. Maka saat itu mereka menyembah Tuhan, terjadilah namanya impartasi. Pak Bu, dengarkan sekali lagi. Pendeta bisa mengurapi minyak, hamba Tuhan bisa tumpangkan tangan, gereja bisa kita kumpul untuk beribadah. Tapi semuanya itu tidak punya peran utama membuat Bapak Ibu mengalami impartasi. Kesemuanya itu hanya fasilitas memperlengkapi kita. Dan jangan sekali-kali hati kita terserong ke sana. Dan itu bisa saja disimpulkan seperti bait Baal. Kita bergantung kepada tempat. Dan inilah kerusakan mental bangsa Israel. Dan ini juga sudah bisa memberikan indikasi di akhir zaman ini banyak gereja jemaat Tuhan rusak karena kebergantungannya kepada sarana dan perbuatan manusiawinya. Bukan tidak salah, bukan salah Pak Bu, itu tidak salah. Tapi kita harus menangkap bahwa itu hanya sebagai fasilitas memperlengkapi kita untuk bersentuhan dengan Sang Ilahi. Itu yang terpenting. Nah, saya selalu ingatkan kepada kita. Bukan berarti saya ngomong gitu kita tidak perlu diurapi. Tapi itu menjadi bagian kelengkapan, bukan yang utama. Yang utama adalah impartasi. Nah, saat waktu Elia sudah melakukan seperti itu dan mereka mengalami impartasi. Lalu Anda bertanya, bagaimana sekarang ini? Saya harus dengan tegas mengatakan, Pak Bu, untuk hari ini Bapak Ibu melihat Tuhan tidak perlu melihat api. Kalau Anda melihat api nanti akan datang belambir lagi. Pemadam kebakaran. Tapi hari ini Alkitab katakan Anda percaya Tuhan hadir, maka dia hadir. Karena kehadiran Tuhan bergantung kepada kepercayaan kita. Kepercayaan kita itulah akan mengkondisikan pikiran kita. Pikiran kita itulah akan mengkondisikan hati kita. Hati kita itulah menjadi ruang ibadahnya keilahian Allah. Saya kira itu aja toh. Maka itu datang ke gereja, jangan terlampau arahkan pikiranmu kepada hal-hal yang kelihatan. Arahkanlah hal-halmu kepada yang tidak kelihatan. Dia Sang Ilahi sudah menyambut kita terlebih dahulu untuk memberkati kita. Haleluya. Nah, apa yang terjadi Pak Bu? Ketika mereka menyembah, mereka mengalami manifestasi keilahian. Dua hal saya nutup khotbah saya. Yang pertama, kata Elia, tangkap Baal-Baal itu karena dia penyesat dan dialah yang membuat engkau tidak mencapai pengharapan. Pengharapannya menjadi berat karena engkau percaya kepada apa? Pengalaman.
Pengalaman tidak ada salahnya, tetapi pengalaman bukanlah kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran itu ada hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita selalu membangun kehidupan kita berdasarkan kepengalaman. Nah, itulah yang katakan perlu dihancurkan. Dengan apa? Dengan kalau kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan terjadilah asimilasi kebenaran dan menumbuhkan iman. Iman menumbuhkan apa? Hikmat. Hikmat mengerjakan dua hal. Pengetahuan dan kepandaian. Dan kalau itu kita miliki Pak Bu, saya mau katakan apa yang menjadi terkendala sekarang terjadi terkendali. Apa yang tertunda sekarang kita akan mencapainya. Tentulah pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena waktu Pak Bu, saya akan coba ajak Bapak Ibu untuk melihat satu konten. Di Hagai pasal pertama ayat 9 dikatakan begini. Ya, ini bicara soal hati itu bait Allah. Kamu mengharapkan banyak, Hagai 1 pasal 1 ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh kenapa? Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Atau rumahnya sendiri. Pak Bu, ini biasanya hamba-hamba Tuhan pakai untuk menjadi fundraising untuk bangun rumah Tuhan atau gereja. Ya kan, ini kan bicara rumah Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan tidak pada konteks membangun rumah Tuhan secara fisik, walaupun fisik itu perlu, ya, walaupun perlu, tapi kita tidak boleh ayat ini dipakai. Karena ayat ini bicara rumah Tuhan. Nah, kata Tuhan, robohkanlah rumah ini. Apa yang dibangun kembali? Manusianya, hatinya loh. Hati kita ini sibuk dengan apa? Hobinya. Berani loh kita membangun hobi. Hobi jalan-jalan, hobi bikin rumah mewah, hobi mobil mewah, hobi main sana main. Itu uang berani dia keluarkan. Sementara menunjang pelayanan dia sembunyikan terlebih dahulu. Nah, itu salah satu hatinya tidak menjadi bait Allah Pak Bu. Dengan adanya pandemi, lalu ada peraturan pemerintah memberlakukan harus antigen atau PCR. Bagus itu. Kemarin saya baca di media, 318 miliar uang itu kembali kepada pemesan tiket, refund. Kalau toh bisa terbang 308 miliar itu kemana uangnya? Kita bilang itu kan menjadi labanya penerbangan berapa persen? Sekian persen itu terbakar di udara, menghancurkan perlindungan kehidupan kita. Karena apa? Polusi, Pak Bu. Harusnya kita mengerti. Dengan adanya bencana alam sana sini dan para ahli memastikan bahwa sumbangsi dari manusia lebih besar daripada faktor alam itu sendiri. Dan mereka para ahli, tapi Tuhan saya sudah mencatat bumi cemar bukan karena bumi Allah salah buat sehingga sudah tua katanya. Bagi Allah nggak ada tuanya Pak Bu, tetapi karena penduduknya degil. Terkadang saja suruh pakai masker aja ndak mau kok. Seandainya nih Pak Bu ya, sedikit saya minjam ya bahasanya. Ada 1 juta orang pakai masker semua dan bebas dari terpapar COVID-19. Berarti sehat toh? Ada penghematan enggak? Ada. Tapi kalau 1 juta orang nggak pakai, ini secara survei loh ya, ini saya coba pinjam aja. Kalau 1 juta ini nggak mau pakai masker, lalu terpapar COVID. 50% itu harus masuk rumah sakit, berapa biaya mesti keluar gara-gara si COVID itu. Taruhlah nggak masuk rumah sakit, cuma batu-batu, berapa banyak yang kamu beli obat, lingwang, lingseng, lingsung, semua Anda beli di rumah. Halo, mengerti nggak?
Kadang-kadang kita tidak menghitung. Kalau angka 1 iya kecil. Tapi kalau secara general itu besar. Maka adanya pandemi ini Tuhan sedang mendidik kita. Hargailah hidup yang Tuhan berikan. Supaya bangunlah kehidupan ini bagi kemuliaan Tuhan. Amen. Dan kita akan tutup kalimat yang terakhir saya. Maka itulah Tuhan katakan, ini bukan soal membangun gedung, tapi bangun hatimu. Ketika hati kita bangun, apanya? Keserakaan kita. Kata Tuhan hancurkan itu Baalnya, kebohongannya, ingkar janjinya, nafsu jahatnya, keserakaannya. Waduh, itu luar biasa Pak Bu. Dan itu yang menghambat kita punya pengharapan mulai sekarang ini. Ayo cek kembali, jangan kita abaikan. Jangan pakai dalih alasan sini, alasan sana. Hanya orang bodoh yang banyak alasan. Orang pintar selalu punya solusi. Karena Allah memberikan hikmat dan menumbuhkan dan mendatangkan rezeki. Maka dikatakan pergi, kata Tuhan, kata Elia pada Ahab, pergi. Sebab apa? Telah ku dengar deru hujan. Hari ini saya meminjam kalimat ini. Hai jemaat Tuhan yang dipercayakan di tempat ini. Kerjakanlah, pengharapanmu sudah terbuka. Apa yang kau harapkan pasti akan dicapainya. Kalau tahun lalu tertunda, tahun ini akan dibukakan. Kalau kemarin Anda tunda nikah, tahun ini Anda pasti nikah. Kalau tahun lalu proyekmu gagal, tahun ini pasti Anda berhasil. Kalau tahun lalu Anda sulitan, tahun ini Anda sudah mencapai kesuksesan. Haleluya, mari bangkit berdiri.